membahas soal-soal yang berkaitan dengan relasi dan fungsi bersama aku, Niken, absen 11, kelas 11/4. Nah, penasaran gimana pembahasan soalnya? Yuk kita simak videonya. Nah, di soal tersebut terdapat persamaan X sama dengan Y kuadrat dan persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 yang merupakan fungsi. Nah, di sini kita disuruh membuktikannya dan juga memberikan satu contoh masing-masing yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Nah, di sini aku akan ke persamaan X sama dengan Y pangkat 2 terlebih dahulu. Di sini, kita bisa misalkan X itu adalah 16. Sehingga 16 sama dengan Y kuadrat. Berarti kita harus mencari angka berapa yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 16. Ya, betul, 4. Nah, tetapi teman-teman, 16 itu bukan hanya 4 kuadrat atau 4 pangkat 2, tetapi juga bisa min 4 dipangkatkan dengan 2. Karena 4 dikali 4 itu sama dengan 16, tetapi juga min 4 dikali min 4 adalah 16. Jadi hasilnya adalah sama. Ini artinya persamaan ini mempunyai dua himpunan penyelesaian, yaitu 4 kuadrat dan juga min 4 kuadrat. Maka dia bukan merupakan fungsi. Karena apa? Karena tadi fungsi hanya boleh memiliki satu himpunan penyelesaian di himpunan yang lain. Maka dari itu, ini bukan merupakan fungsi. Ya, selain itu, ini merupakan fungsi yang jika kita gambarkan menjadi grafik, ya, grafiknya akan seperti ini. Parabola yang menghadap ke kanan. Nah, syaratnya jika suatu fungsi, ya, kita gambarkan sebagai grafik, dan ketika ditarik garis vertikal, ya, dari atas grafiknya seperti ini, maka jika dia memotong suatu garis, ya, memotong lebih dari satu garis, maka dia bukan merupakan fungsi. Memotong itu maksudnya garisnya itu bertemu dengan grafiknya seperti ini. Nah, ini kan ada dua garis yang berpotongan ya teman-teman. Jadi dia bukan merupakan fungsi. Karena kalau fungsi hanya boleh ada satu saja yang berpotongan. Seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Ya, dimana ini merupakan persamaan linear. Dan di sini kita bisa misalkan seperti persamaan sebelumnya, misalkan X adalah 3. Berarti kita ganti X-nya dengan 3 di sini. Berarti Y sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 2 kali 3 adalah 6, ditambah 1 hasilnya adalah 7. Nah, di sini kalau kita ganti angkanya dengan 4, 5, 6, dan angka lainnya, maka dia hanya akan menghasilkan satu hasil saja. Ya, jadi kalau misalnya kita tambahkan angka 3 ya hasilnya 7, nggak mungkin ada dua jawaban, ya. Nah, kemudian kita juga bisa membuktikannya bahwa ini adalah fungsi, ya, dengan melihat grafiknya. Di sini aku udah membuat grafik, ya, dari persamaan ini, di mana ini merupakan grafiknya dan ini adalah garis vertikalnya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini dia hanya memotong satu garis saja. Ya, ini bukan ya, ini adalah sumbunya, sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, ini adalah sumbunya. Ini adalah grafiknya. Ya, dan ini adalah garis vertikal yang kita buat untuk menguji apakah ini dia memotong dua garis atau satu garis saja. Dan ternyata dia hanya memotong satu garis di sebelah sini. Artinya dia bertemu dengan grafik ini dan hanya berpotongan satu kali, sehingga dia adalah fungsi, teman-teman. Jadi di sini terbukti ya kalau persamaan ini itu adalah fungsi. Ya. Oke. Nah, jadi di sini kenapa? Jadi kita bisa analogikan. Nah, jadi di sini berarti X sama dengan 2 pangkat 3.
Nah, jadi ketika dimasukkan suatu angka atau kita mengganti X dengan sebuah angka, maka hasilnya pasti akan hanya 1. Ya, karena apa? Karena 2 pangkat 3 hasilnya 8, dan min 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah ya min 8. Ya, berarti berbeda hasil, berbeda pula himpunan penyelesaiannya. Maka, jika kita memasukkan suatu angka di sini, kita menganalogikan misalnya dia 16, 8, ataupun angka-angka lainnya, dia hanya bisa menghasilkan satu jawaban saja. Tidak seperti persamaan X sama dengan Y pangkat 2. Gitu. Dia bisa, himpunan penyelesaiannya itu adalah misalnya, contohnya tadi adalah min 4 dan juga 4. Kalau di sini hanya 1 ya persamaannya, satu hasilnya saja. Seperti itu, teman-teman. Di sini aku sudah punya persamaan, dan ini contoh dari persamaan yang bukan merupakan fungsi. Nah, karena ketika kita coba untuk mengubah persamaan ini ke dalam bentuk grafik, ya, misalkan ini adalah sumbu X ya, sumbu Y ya, dan ini adalah sumbu X. Nah, di sini maka grafik yang akan tercipta itu adalah seperti ini. Jadi akan seperti untuk lingkaran. Nah, kita coba uji lagi menggunakan garis vertikal. Nah, ketika kita tarik garis vertikal di sini, maka dia akan memotong 2 titik di sini. Titik ini dan yang sini. Jadi disimpulkan yaitu bukan merupakan fungsi. Seperti itu. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, teman-teman bisa pause dulu videonya untuk mengerjakan, dan nanti kita kerjakan bersama. Oke, kalau sudah, sekarang kita kerjakan. Nah, di sini yang pertama terdapat persamaan yaitu fx sama dengan x min 2 per x kuadrat tambah 3x min 4. Nah, di sini teman-teman tahu bahwasannya terdapat syarat di dalam suatu persamaan dalam fungsi, di mana ketika ada fungsi yang bentuknya pecahan seperti ini, maka penyebutnya ya, jadi yang di atas ini namanya pembilang ya, pembilang, dan ini penyebut, di mana teman-teman penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena dalam matematika kita tahu kalau misalnya sebuah bilangan itu kita bagi dengan 0, misalnya 1 kita bagi dengan 0, itu hasilnya tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika suatu angka kita bagi dengan 0 gitu kan, otomatis kan berarti angka berapa yang dikali dengan 0 ya, 0 kali titik-titik sama dengan 1. Ya, angka berapa yang kalau dikali 0 itu sama dengan 1? Jawabannya ya nggak ada, karena setiap angka yang dikali dengan 0 itu ya pasti hasilnya adalah 0. Maka kita sebut bahwa 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi ya, tidak ada angka pastinya. Jadi kita sudah tahu ya kalau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sekarang untuk mempermudah mengerjakan soalnya ya, teman-teman bisa faktorkan terlebih dahulu. X pangkat 2 tambah 3x kurang 4. Nah, faktorkan itu maksudnya kita cari angka berapa yang kalau dikali itu adalah min 4 ya, dua angka yang kalau dikali itu adalah min 4, dan dua angka juga, dua angka yang sama kalau misalnya kita tambah itu hasilnya adalah 3. Ya, betul banget, angkanya adalah 4 dan min 1 ya. 4 dikalikan dengan min 1, min 4. 4 dikurangi min 1 adalah 3. Ya, di sini kita bisa tuliskan, berarti nanti pembuat nolnya ya adalah min 4 dan 1. Ya, karena dia adalah merupakan bilangan pembuat nolnya ya. Nah, sekarang kita bisa tuliskan berarti min 4 tidak sama dengan 0 ya, karena alasan yang tadi, dan 1 tidak sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan domain fx itu adalah x, sedemikian sehingga x tidak sama dengan 4, x tidak sama dengan 1, dan x merupakan bilangan real. Jadi teman-teman bisa disimpulkan bahwasannya
angka yang bisa kita gunakan untuk mengganti X, ya. Sebagai domainnya, itu adalah angka-angka yang rentangnya merupakan bilangan real tapi tidak sama dengan 4 dan tidak sama dengan 1. Oke, kalau tadi kita bahas fx-nya, sekarang kita ke gx-nya, di mana gx persamaannya itu adalah akar 2x tambah 5. Nah, tadi kan kalau misalnya dia dalam bentuk pecahan, penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Kalau di akar ya, angka yang di dalam akar ini itu nggak boleh lebih atau sama dengan 0. Kenapa? Kalau x-nya ini lebih atau sama dengan 0, hasilnya akan menjadi minus, dimana akar minus itu, ya misalnya akar min 1 itu nggak ada, ya, atau ya tidak bisa kita operasikan kayak gitu. Nah, alhasil ya syaratnya seperti ini, bilangannya nggak boleh lebih dari atau sama dengan 0, nanti hasilnya takutnya adalah minus sehingga nanti nggak bisa kita operasikan ya. Oke, sehingga bisa kita tuliskan 2x tambah 5 itu lebih besar sama dengan 0, 2x lebih besar sama dengan min 5, ya. Dan jadi 5-nya kita pindah ruas ke sini jadi minus, ya. Jadi 0 kurang 5 hasilnya adalah minus 5, sehingga 2x lebih besar sama dengan min 5. Nah, x-nya di sini nanti berarti kita bisa pindahkan 2-nya ke bawah sini, sehingga hasilnya adalah min 5/2, kayak gitu ya. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih, berarti domain atau angka yang bisa kita gunakan untuk mengganti x itu rentangnya adalah x, demikian sehingga x itu lebih besar sama dengan min 5/2. Kita lanjut ke soal berikutnya, ya. Dimana di sini kita mencari domain dari jikalau nantinya domain fx ini itu dikalikan dengan domain g, ya, dimana sehingga persamaannya itu akan menjadi df irisan dg gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu akan sama dengan x, sedemikian sehingga x lebih besar dari min 5/2, x tidak sama dengan 4, dan x tidak sama dengan 1, serta x itu merupakan bilangan real. Seperti itu ya. Kemudian next, kita disuruh mencari domain kalau misalnya fx-nya itu, ya domain fx-nya itu dibagi dengan domain dari gx, ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya dengan mengiris ya domain tersebut, mencari irisan dari df dan juga dg, atau domain f dan juga domain gx, dan juga gx-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, sehingga hasilnya adalah x, demikian sehingga x lebih besar daripada min 5/2 dan x merupakan tidak lebih dari 1 dan x merupakan bilangan real. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, jadi di sini diketahui terdapat sebuah fungsi fx di mana fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 5 dan f tambah gx itu adalah 2x kuadrat min x tambah 3. Di sini kita diinstruksikan untuk mencari gx, f2, f kurang gx, dan f kali gx. Oke, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu mencari gx ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa f tambah gx itu adalah 2x kuadrat min x tambah 3, dan fx-nya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 5, ya kan? Ini sama aja konsep soalnya kayak 8 ditambah A itu adalah 10, berarti A nya berapa? A nya 10 kurang 8. Sekarang kita kurangkan f tambah gx itu 2x kuadrat kurang x tambah 3 dengan fx nya, supaya nanti kita bisa dapetin gx nya ya. Berarti gx sama dengan f tambah gx nya 2x kuadrat min x tambah 3 dikurangi
X pangkat 2 tambah 2X tambah 5. Jangan lupa kalian kalikan juga ke dalam ya, ini tanda minusnya dengan semua bilangan fx-nya, oke? Berarti gx-nya 2x kuadrat min x plus 3 minus dikali x pangkat 2 yaitu minus x pangkat 2 minus dikali plus 2x yaitu minus 2x minus dikali plus 5 hasilnya adalah minus 5. Nah, sekarang kita operasikan yang memiliki tanda yang sama ya. Yang memiliki tanda yang sama itu adalah 2x kuadrat dengan x kuadrat, ya kan? Berarti 2x kuadrat kita kurangkan dengan x kuadrat, hasilnya adalah x kuadrat ya. Ini 2 ya koefisiennya. Ini kita tuliskan 1 ya, karena kalau nggak ada koefisiennya berarti dia adalah 1 nilainya. Berarti 2x kuadrat dikurangi, ini x ya, dengan ini berarti ya, dengan di sini berarti koefisiennya 1, berarti 2x kuadrat dikurangi 1x kuadrat itu adalah x kuadrat. Next, untuk variabel x-nya, min x dikurangi min 2x hasilnya adalah min 3x. Kemudian sekarang 3 ya, min 5, 3 kurang 5 hasilnya min 2 ya. Oke, sekarang kita sudah dapat hasil gx-nya ya. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari f2 ya. Di sini soal yang nomor B ya, f2-nya berapa ya. Tadi kita sudah tahu persamaan fx itu kan ya, fx itu sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 5 ya. Kalau f2 artinya apa? Artinya setiap x yang ada di persamaan ini kita ganti dengan 2 ya. Gimana maksudnya? Seperti ini. Di sini kan x kuadrat, berarti x-nya kita ganti dengan 2. Berarti 2 kuadrat ditambah ya, ditambah 2 ya, x-nya kita ganti 2, berarti 2 dikali 2 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 2, 4 tambah 2 dikali 2, 4 ditambah 5, berarti f2 adalah 4 tambah 4 tambah 5, 9. Oke. Nah, sekarang kita ke soal yang C ya. Kita diinstruksikan untuk mencari f kurang gx. Nah, f kurang gx itu sama aja kayak fx dikurangi gx ya. Berarti kita tinggal kurangi aja sekarang fx yaitu x kuadrat tambah 2x tambah 5 dengan gx-nya tadi kita dapatkan x kuadrat kurang 3x kurang 2 ya. Langsung tuliskan saja fx-nya adalah x kuadrat tambah 2 tambah 5 dikurangi gx-nya adalah x kuadrat min 3x min 2. Jangan lupa untuk mengalihkan semuanya dengan minus ya. Berarti x kuadrat tambah 2 ditambah 5 minus dikali x kuadrat berarti minus x kuadrat minus dikali minus 3x yaitu plus 3x, karena minus dikali minus adalah plus. Nah, minus dikali minus 2 juga adalah plus 2. Nah, sekarang baru kita bisa operasikan ya, x kuadrat ya dikurang x kuadrat berarti hilang ya kan, x kuadrat dikurangi x kuadrat. Oke, hasilnya adalah 0 ya. Berarti lanjut lagi. Di sini di sini 2x ya. Nah, di sini 2x ditambah 3x adalah 5x ya. 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Berarti f dikurang gx hasilnya adalah 5x plus 7. Kita move ke soal yang terakhir yaitu D. F dikali gx ya. Jadi f dikali gx itu sama saja seperti fx dikalikan dengan gx. Jadi fx-nya adalah
X kuadrat ditambah 2X ditambah 5 kita kalikan dengan X kuadrat min 3X min 2. Nah, supaya lebih gampang ya mengoperasikannya, kita tuliskan di sini saja. X sama dengan, aku tuliskan di bawah sini ya, X kuadrat tambah 2X tambah 5 dikalikan dengan X kuadrat minus 3X minus 2. Ya, tambahkan kurung di sini. Nah, kemudian kita bisa lakukan kali pelangi ya, dimana ini X kuadrat dikali X kuadrat dikali min 3X dikali min 2X ya. X kuadrat dikali X kuadrat, X pangkat 4. X kuadrat min 3X, X kuadrat dikali min 3X yaitu min 3X pangkat 3 ya. X kali 3, 3X, kemudian pangkatnya kita tambahkan ya, di sini 2, di sini 1, berarti 2 tambah 1 adalah 3. Oke. Nah, kemudian X kuadrat kita kalikan dengan min 2, hasilnya adalah min 2X kuadrat, seperti itu. Next, 2X-nya kita kalikan dengan X pangkat 2, yaitu plus 2X pangkat 3. Next, 2X-nya kita kalikan dengan min 3X, mendapatkan hasil yaitu min 6X kuadrat, dan 2X dikalikan dengan min 2 yaitu min 4X. Kemudian 5 kita kalikan dengan X kuadrat yaitu plus 5X kuadrat. 5 dikalikan min 3X yaitu min 15X, dan terakhir 5 dikali min 2 itu adalah 10, min 10 tepatnya. Nah, sekarang sudah dapat hasilnya, kita jumlahkan atau kita operasikan dengan yang tandanya sama ya. X pangkat 4, ada nggak di sini pasangannya? X pangkat 4 juga? Tidak ada, berarti kita turunkan ya, X pangkat 4. Garis pembatas. Nah, kemudian min 3X pangkat 3, apakah ada yang pangkat 3 juga di sini? Oh, ternyata ada, yaitu 2X pangkat 3. Berarti min 3X pangkat 3 ditambahkan dengan 2X pangkat 3, hasilnya adalah min X pangkat 3 ya. Kemudian min 2X kuadrat, apakah ada yang X kuadrat juga di sini? Ada ya, min 2X kuadrat min 6X kuadrat, hasilnya adalah min 8X kuadrat. Kemudian min 8X kuadrat kita tambahkan lagi dengan 5X kuadrat ya. Kemudian di sini ada min 4X. Min 4X ada pasangannya, ada dengan min 15X. Berarti min 4X dikurang dengan min 15X adalah min 19X. Yang terakhir adalah min 10. Nah, ini masih ada yang sama, kita operasikan lagi, yaitu min 8X kuadrat tambah 5X kuadrat, hasilnya adalah min 3X kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 minus 3X pangkat 2 minus 19X minus 10. Nah, ini dia hasil yang kita dapatkan. Jadi untuk soal nomor 3 kita dapatkan hasilnya, GX-nya itu adalah X kuadrat min 3X min 2. Untuk F2-nya itu adalah 9. Untuk Fx dikurang Gx itu adalah 5X tambah 7, dan untuk F dikali Gx itu adalah X pangkat 4 min 3 min X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 19X min 10. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita berada di soal nomor 4 ini. Kita akan membahas soal yang berkaitan dengan apa nih? Kalau teman-teman lihat di sini,
Iya, benar banget. Komposisi ya. Nah, jadi di sini maksudnya komposisi itu apa, Kak? Ini maksudnya apa? Nah, ini dibacanya F bundaran G atau F komposisi G juga boleh. Jadi F of G gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan seperti ini. Kalau misalnya F bundaran G seperti ini, artinya nanti dia akan menjadi F dalam kurung. Kan biasanya kalau persamaan di fungsi itu kan fx ya. Tapi kalau misalnya dia sekarang fungsi f ada f bundaran G, artinya setiap x di persamaan ini itu akan diganti dengan persamaan gx ya. Jadi dituliskan f dalam kurung gx seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi, kita coba kerjain aja soalnya ya. Nah, di sini udah ada persamaan fx sama dengan x min 8, gx-nya itu x kuadrat min 1, dan hx-nya itu sama dengan x plus 4 ya. Nah, di sini untuk memudahkan dalam mengerjakan, ya, aku akan ganti dulu nih x yang di sini dengan a, supaya lebih gampang ngerjainnya nanti ya. Nah, di sini semoga kelihatan ya. Fx itu sama dengan x min 8. Kalau aku ganti x-nya dengan a, berarti setiap x di sini itu diganti dengan a ya, teman-teman. Nah, sehingga di sini x berarti kita ganti dengan a karena di sini udah a ya. Makanya bukan x lagi. Min 8. Berarti f a itu adalah a min 8 ya. Oke, ini persamaan pertama. Oke. Sekarang aku akan lakukan itu juga di persamaan G. Ya, aku ganti G-nya itu bukan X lagi tapi GA ya. Di sini kan persamaan awalnya itu X kuadrat min 1 ya. Karena X-nya sudah diganti A, berarti di sini A kuadrat minus 1. Oke, ini persamaan yang kedua. Sekarang HX, X tambah 4 ya. HX tambah 4. Sekarang kalau HA-nya berapa, teman-teman? Ya, A ditambah 4. Nah, ini dia. Oke, sekarang diketahui ya, F bundaran G itu adalah A. Ya, berarti kita cari dulu nih F bundaran G-nya berapa. F bundaran G itu berapa ya? Berarti ya, nanti akan seperti ini, teman-teman. F GX, berarti setiap X atau karena ini diganti dengan A, setiap A yang ada di sini akan digantikan dengan persamaan GX ya. Supaya lebih paham kayak gini ya, teman-teman. Yang pertama ya, F bundaran G. Oke. Nah, berarti di sini persamaan FA-nya itu adalah A minus 8. Karena di sini F bundaran G, kita ganti A-nya dengan A kuadrat min 1. Ya, karena dia diganti dengan persamaan GA-nya. Oke, berarti A kuadrat min 1 ya, dalam kurung aja, min 8. Berarti jadi F bundaran G-nya berapa? A kuadrat min 1 min 8, hasilnya adalah A kuadrat minus 9. Oke. Nah, sekarang kita cari juga nih berapa G bundaran H-nya. Kalau G bundaran H seperti apa dong? Berarti setiap ada A di persamaan G itu akan diganti dengan persamaan H. Nah, di sini kan ada A kuadrat minus 1, yaitu persamaan GA, berarti sekarang kita ganti A-nya dengan A tambah 4. Ya, A tambah 4 kuadrat, ya kan? Karena di sini kuadrat. Dikurangin 1. Oke. Nah, sekarang caranya seperti apa nih mengoperasikannya? Kalau teman-teman masih kesusahan, teman-teman bisa kalikan pelangi aja, tambah 4, A tambah 4. A kali A kuadrat, A kali 4, 4A, 4 dikali A, 4A juga, dan 4 dikali 4 adalah 16. Oke, min 1. Ya, berarti ini A kuadrat, tambah 4A tambah 4A, 8A, ditambah 16 kurang 1, 15. Oke, sekarang udah dapet ya dua-duanya.
Nah, karena di soal itu diketahui kalau misalnya F bundaran G itu adalah F bundaran G A itu sama dengan G bundaran HA, berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya. Nah, berarti A kuadrat min 9 sama dengan A kuadrat plus 8A plus 15, ya kan? Karena di soalnya kan dikatakan sama ya, sama dengan F bundaran G sama G bundaran H-nya, ya kan? Nah, berarti sekarang kita bisa operasikan ya teman-teman. Oke, aku lanjutkan ya. Tadi itu adalah A kuadrat minus 9 sama dengan A kuadrat tambah 8A. Oke. Aku lanjutkan di sini ya teman-teman. Nah, di sini A kuadrat sama A kuadratnya bisa kita kurangkan di kedua sisi sehingga hasilnya adalah minus 9 sama dengan 8A ditambah 15. Oke, jadi sekarang kita bisa pindahkan 15-nya ke ruas kiri ya. Berarti min 9 dikurangi 15 sama dengan 8A. Min 9 dikurangi 15 itu adalah min 24 sama dengan 8A. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan min 24 dibagi 8, hasilnya adalah min 3. Berarti A itu adalah min 3. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal terakhir ya, yaitu soalnya kita mempunyai persamaan fx sama dengan 2x plus 5 min per 3x min 4 ya. Kita disuruh mencari f inverse-nya atau fungsi inverse-nya, di mana f inverse itu adalah kebalikannya nih dari persamaan di sini ya. Langkah pertama, teman-teman bisa tuliskan saja fx-nya ini ke dalam bentuk y ya, seperti ini. Y sama dengan 2x tambah 5 per 3x min 4. Nah, sekarang aku mau ganti nih variabel x-nya itu ke kiri dan y-nya ini ke ruas kanan ya. Berarti yx sama dengan 2y plus 5 per 3y min 4. Nah, sekarang penyebutnya yaitu 3y min 4 kita bisa bawa ke sini nih, ke ruas kiri. Berarti x dikali 3y min 4 ya sama dengan 2y plus 5. Nah, nanti ya selanjutnya kita kalikan ke dalam aja, kalikan masuk ya. Berarti 3y dikali x adalah 3xy. Min 4 dikali x adalah min 4x. Sama dengan 2y plus 5. Nah, sekarang ketika sudah mendapatkan hasil seperti ini ya, kita bisa gabungkan nih yang ada variabel y dengan ke variabel y juga, which is di sini ada 3xy. Berarti kita tukar posisinya ya dengan min 4x. Berarti nanti 3xy min 2y sama dengan 4x plus 5 ya. Nah, ini kita bisa keluarkan nih y-nya ya. Kita gabungkan supaya nanti kita bisa keluarkan variabel y-nya. Y sama dengan y dalam kurung 3x min 2 ya. Karena kalau kita kali ke dalam hasilnya akan yang ini ya. Oke, sekarang ini sama dengan 4x plus 5. Nah, berarti ya y itu sama dengan ya 3x-nya kita balikin lagi ke bawah ya. 3x min 2-nya kita balikin lagi ke bawah per ya, tapi 4x tambah 5-nya masih 4x tambah 5-nya masih di atas sebagai pembilang, dan kita arahkan 3x min 2 ini ke bawah sebagai penyebut 3x min 2. Oke, sudah dapatkan hasilnya.